Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1I1220003 dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Saat ini semester 4. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Jadi yang akan kita bahas yaitu Introduction to Python Programming atau pengenalan pemrograman Python. Jadi topik yang akan kita bahas pada video ini ada 12. Dimulai dari yang pertama, Introduction Python Programming, kedua, Python Objects Identifiers, ketiga, Sequence Type Classes, keempat, Dictionary Class, kelima, Operators for Sequence and Dictionaries, yang keenam, Polymorphic Function, yang ketujuh, Input-Output File Handling, kedelapan, Exception Handling, kesembilan, Iterators dan Generators, ke-10 Python Convenience, 11 Namespace, dan yang ke-12 ada Modules. Jadi totalnya itu ada 12, mulai dari pengenalan sampai dengan modulsnya kita akan bahas pada video kali ini. Dan topik yang untuk pengenalan pemrograman Python itu sendiri, saya ambil materinya berdasarkan yang ini dari desktop lecture yang untuk pembelajaran pertama, yaitu Introduction to Python Programming, yaitu mengenal ini. Saya ambil pembahasannya dari sini. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk topik yang pertama, Introduction Python Programming. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu Python. Jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman ya. Jadi bahasa pemrograman yang diinterpretasikan, dirancang supaya mudah dibaca dan cepat dalam pengembangan software itu sendiri atau pengembangan perangkat lunak. Kemudian ini Python, dia itu dapat bekerja di multi-platforms. Dan berarti bisa kita gunakan di Windows, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Kemudian, sintaks dalam pemrograman Python itu, dia itu simple, mirip dengan bahasa Inggris, jadi mudah dipahami oleh semua orang. Kan sekarang orang-orang sudah pada belajar bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa pemrograman Python sudah menjadi bahasa yang umum karena sudah menggunakan sintaksnya itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tipe data urutan atau sequence yang dimiliki Python itu meliputi list, tuple, sets, dan juga string, urutan-urutan. Nantinya juga nih kita akan bahas di topik-topik berikutnya bahwa yang ada tipe data sequence itu ada yang immutable dan juga ada yang mutable. Yang berarti ada juga urutannya itu bisa kita ubah. Ada juga yang tidak bisa kita ubah. Contoh yang bisa kita ubah, contohnya seperti list, itu bisa kita ubah. Oke, next. Kemudian bahasa pemrograman Python itu sendiri memiliki fitur-fitur seperti exception handling, iterators dan generators, Python convenience, berarti itu kenyamanan. Bagaimana supaya ketika kita menggunakan bahasa pemrograman Python itu lebih mudah. Ada yang namanya Python convenience. Ada sintaks-sintaks yang bisa membuat kita itu pemrograman itu menjadi lebih sederhana lagi untuk codingannya.
Nah, makanya itu fitur-fitur yang ada di dalam pemrograman Python itu sederhana dan juga nantinya mempermudah kita sebagai usernya dalam pengembangan software yang sedang kita build atau bangun, pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Kemudian pemrograman Python itu menggunakan konsep scopes dan juga namespace untuk menentukan nilai yang terkait dengan suatu identifiernya. Nah, kemudian how and where to write programs. Bagaimana dan di mana ketika kita menulis bahasa pemrograman Python itu sendiri. Jadi kode Python ini bisa kita run secara online melalui Google Colab, Python 3, dan juga Jupyter Notebook. Nah, kalau saya sendiri biasanya saya untuk menulis pemrograman Python itu menggunakan Visual Studio Code. Jadi kalau Visual Studio Code itu biar kita tidak lagi online, bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita coba ya. Caranya ini Visual Studio Code. Ini saya ulang ya. Kemudian klik File. Nah, di sini kan sudah ada kita buat foldernya. Kemudian misalnya di sini kita buat filenya contoh ya. Latihan pemrograman. Latihan Python ekstensinya itu .py ya. Lalu enter. Nah, seperti ini. Jadi saya itu biasanya menggunakan Visual Studio Code untuk menulis sintaks atau pemrograman dalam Python itu sendiri. Kemudian tentang bahasa pemrograman Python itu, di sini kita bisa menggunakan tanda pagar untuk menyisipkan komentar untuk satu baris. Kemudian juga kalau misalnya kita mau multi baris, kita membuat sebuah komen, kita bisa menggunakan tanda petik 2 3 kali atau tanda petik 1 3 kali. Kemudian slash untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Lalu yang keempat, sebuah blok kode itu harus diidentasi dengan tab dalam struktur kontrol. Jadi kalau di bahasa pemrograman Python itu ketika kita menulis programnya harus ada tabnya seperti ini. Nah, ini contoh gambarnya, ada tab, ada identasinya. Kalau biasanya kalau kita buat codingannya tanpa identasi itu bisa menimbulkan error. Kemudian untuk bahasa pemrograman Python itu dia bahasanya berorientasi objek dan juga kelas yang menjadi dasar untuk semua tipe data. Sekarang kita akan coba untuk kita membuat komentar pada bahasa pemrograman Python itu gimana. Sekarang kita langsung praktek saja. Nah, misalnya kita buat komentar di sini. Start. Mulai belajar. Nah, bisa kita buat komennya seperti itu. Kemudian kalau misalnya komennya itu untuk beberapa baris atau multi baris, kita itu menggunakan tanda petik 2-3 kali. Kita save. Seperti itu, lalu kita enter. Nah, di sini saya kita buat bahasa pemrograman Python.
Kemudian tanda petik 1 3 kali, mudah untuk dipelajari. Mudah untuk dipelajari. Nah, ini adalah contoh untuk penulisan komentar pada bahasa pemrograman Python. Kita bisa menggunakan tanda pagar, tanda petik 2-3 kali, atau tanda petik 1-3 kali. Next, untuk topik yang kedua ada Python Objects atau yaitu identifiers. Jadi identifier, apa sih itu identifier? Identifier itu adalah nama variabel. Jadi penulisan nama variabel dalam bahasa pemrograman Python itu sangat sensitif sama penulisan huruf besar, huruf kecil, kombinasi huruf, angka, dan juga garis bawah. Setiap identifier itu secara implisit terkait dengan alamat memori objek yang ditunjuknya. Nah, sekarang kita lihat misalnya di sini ya. Kemudian yang kedua, sebelum saya jelaskan penulisan nama variabelnya, sini ada penjelasan terlebih dahulu. Python itu adalah bahasa yang dikerjakan secara dinamis, karena tidak ada deklarasi lanjutan yang mengaitkan identifier dengan tipe data tertentu. Nah, di bawah ini merupakan tabel kata-kata yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Namun, kata-kata tersebut ini tidak bisa digunakan sebagai identifiers. Jadi sekarang kita sudah lihat kalau false, non, true, and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif kondisi, else kondisi lagi, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-lokal, not, bukan, or, atau, pass, try, return untuk mengembalikan hasilnya, try, mencoba, while pengkondisian, with dengan, dan juga yield, itu saya garis bawahi tidak bisa digunakan untuk kita jadikan itu sebagai identifiernya, nama variabelnya. Mengapa? Mungkin ada yang bertanya, mengapa tidak bisa ini digunakan? Tidak bisa digunakan karena kata-kata ini mempunyai makna atau fungsi khusus dalam bahasa pemrograman Python. Contohnya, untuk misalnya kayak del. Del itu kalau pada Python untuk menghapus. Kemudian ada if. If itu untuk fungsi pernyataan pengkondisian dalam Python. Nah, sama ini ada if, else, elif, itu tidak bisa. Jadi ini ya tidak bisa kita gunakan karena dia ini mempunyai makna atau fungsi khusus. Jadi tidak bisa kita gunakan. Nah, pertanyaannya, ini yang tidak bisa digunakan. Mana yang bisa digunakan untuk penulisan nama variabelnya? Nah, di sini ada contoh-contoh penulisan nama variabelnya. Jadi walaupun misalnya sini sama-sama itu nama variabelnya myvar, tapi penulisannya kan beda-beda. Karena kita ketahui bahwa penulisan identifier dalam bahasa pemrograman Python itu peka sama penulisan huruf besar dan juga huruf kecil. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kita membuat myvar
sama dengan Anissa. Maifar sama dengan Anissa. Kemudian penulisannya selanjutnya seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini adalah contoh-contoh penulisan nama variabel identifiers-nya. Jadi, penulisan identifier itu sangat peka akan huruf besar dan juga huruf kecil. Sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi apa-apa saja yang bisa kita gunakan bisa diawali huruf kecil atau huruf kecil semua, kemudian bisa dipakaikan underscore, lalu bisa juga diawali underscore, bisa juga my, kemudian di tengahnya tuh ada huruf besarnya, itu juga bisa. Kemudian huruf kapital juga semua bisa. My var kemudian ada angkanya di ujung bisa. Tapi, nah kalau yang tidak bisa itu seperti ini. Yang kalau misalnya kita mau awali dengan angka, itu tidak bisa. Kemudian kita mau pakai juga garis miring, itu juga tidak bisa. Lalu apalagi kita mau spasi, itu juga tidak bisa. Nah, di sini sudah kelihatan perbedaannya yang mana bisa digunakan dan juga tidak bisa digunakan. Ini sudah muncul ada notes
bahwa ini tidak bisa digunakan. Statement must be spelled right by new lines or semicolon. Jadi tidak bisa menggunakan angka, tidak bisa menggunakan garis, tidak bisa juga kita kalau mau hanya spasi. Sekarang sudah ketara nih perbedaannya, mana yang bisa kita gunakan, mana yang tidak. Nah, untuk kita membuat Python objects itu, bagaimana cara membuat dan menggunakan objects-nya. Jadi kita bisa membuat variabelnya dulu, kemudian kita inisiasi lagi variabel baru dari kelas pertamanya. Contohnya di sini temperatur sama dengan 98,6. Original kita buat inisiasi barunya. Original sama dengan temperatur. Tadi di sini untuk 98,6 itu diinisiasi sebagai tipe data float. Kemudian di sini ini originalnya temperatur. Sekarang coba kita buat codingannya. Misalnya di sini kita buat dulu Anissa sama dengan 4. Kemudian kita inisiasi lagi. Mahasiswa sama dengan Anissa. Kita jadikan dulu komen yang di atas. Nah, di sini kan kita buat variabelnya Anissa itu 4, maksudnya di sini kelasnya keempat, semester 4. Kemudian kita buat inisiasi baru dari Anissa, itu berarti mahasiswa sama dengan Anissa. Di sini ketika kita print mahasiswa, maka yang akan tercetak itu 4. Karena mahasiswa sama dengan Anissa, Anissa sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian Python itu sendiri, dia mendukung berbagai cara untuk memanggil metode. Ada sort data, panggilan standar ke metode fungsi, ada data sort untuk fungsi anggota. Nah, di sini kita bisa lihat untuk, ini merupakan kata-kata kelas-kelas yang biasa digunakan untuk Python. Yang ini itu sama tadi yang saya jelaskan yang di awal, yang immutable, artinya tidak bisa kita ubah. Kalau ini kan, ini artinya ini mutable, kita bisa inisiasi, masih bisa kita ubah. Pertama temperatur 98,6, lalu kita inisiasi lagi original sama dengan temperatur, itu berarti masih bisa kita edit, itu namanya mutable, masih bisa kita ubah. Nah, kalau yang ini tuh kelas-kelas
yang tidak bisa kita ubah, immutable. Contoh yang pertama ada kelas boolean, ada kelas integer, ada float untuk yang bilangan-bilangan yang seperti ini, 98,6 itu merupakan data float. Kemudian ada list, dia itu mutable, masih bisa dia kita ubah kalau list. Misalnya pertamanya itu kayak A sama dengan 345. Lalu misalnya kita mau tambahkan lagi data yang berikutnya A.append6. Berarti nanti tuh masih bisa kita ubah hasilnya nanti print 3456. Kalau tuple, dia itu objeknya juga immutable, tidak bisa kita ubah. String juga immutable. Nah, kalau set dia itu urutan yang tidak terurut, ya, urutan yang tidak terurut dari objek, dia juga masih bisa kita ubah, mutable. Kalau frozen set, dia immutable. Kalau dict itu juga dia mutable, bisa kita ubah. Jadi perbedaan utamanya, mutable bisa diubah, masih bisa kita edit, kita tambah, kita hapus. Nah, kalau immutable dia sudah pasti, tidak bisa kita apa-apakan. Nah, dia tidak bisa diubah. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe metode. Nah, di sini ada 3, yaitu aksesor, mutators, dan juga kelas immutable. Nah, apa sih itu kelas aksesor? Jadi kelas aksesor itu adalah metode yang digunakan untuk mengakses nilai dari atribut suatu objek tanpa kita harus ubah. Contohnya di sini def get atribut self. Dia ini jadi aksesor get atribut mengembalikan nilai dari atribut name, age, dan juga no subs. Jadi dia ini untuk mengakses nilainya, def get atribut self, untuk mengakses nilainya dari self ini, name, age, no subs, tapi tanpa kita harus ubah. Kemudian yang kedua ada mutators, yaitu metode yang digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek. Jadi seperti ini dia, def set atribut self name age no sub. Berarti itu kita mengubah nilai atribut suatu objek. Dari sebelumnya self ada ini underscore name, self underscore age, self underscore no underscore sub. Kan sebelumnya itu ada underscore-nya. Kita mutatorskan, kita mengubah nilai atributnya menjadi tidak ada garis bawahnya, hanya name, age, dan juga no subs. Nah, itu adalah contohnya kalau mutators. Nah, kelas immutable, kemudian ada yang tipe yang ketiga, yaitu kelas immutable, yaitu kelas yang objeknya tidak bisa diubah setelah diinisiasi. Contoh kelas immutable tadi kita sudah jelaskan, di sini saya sebutkan ulang. Ada kelas float, integer, boolean, dan juga string. Itu tidak bisa kita ubah. Nah, kalau pada contoh ini, dia itu tidak ada kelas immutable. Berarti dia ini termasuk dalam kelas mutable. Kenapa saya katakan ini tidak ada kelas immutable-nya? Karena di sini ada mutator.
ya masih bisa diubah. Def, set, attribute, self, name, age, nosub. Jadi kalau tidak termasuk dia kelas immutable karena ada mutatornya. Mutator kan masih bisa diubah. Berarti dia bukan termasuk kelasnya immutable. Kemudian topik yang ketiga. Ada sequence type classes atau kelas-kelas untuk urutan. Ada 4 di sini. Ada list class, ada tuple class, ada string class, dan juga ada kelas untuk set. Nah, untuk list class itu apa? List class itu adalah urutan yang dapat diubah. Mutable kita memungkinkan untuk modifikasi elemen setelah pembuatan. Kita bisa edit, kita bisa tambah, kita bisa remove, hapus. Kemudian ada tuple. Kelas tuple itu adalah urutan yang tidak dapat diubah, dia itu immutable. Tidak bisa kalau kita mau modifikasi setelah kalau kita sudah buat tuple nih. Kemudian ada string, urutan karakter juga yang tidak bisa diubah. Kemudian terakhir ada juga set. Nah, nanti kita bahas kalau set. Ada penjelasan di slide-slide berikutnya. Kita next dulu. Nah, untuk list class, tadi saya sudah katakan bahwa list class itu dia itu urutannya mutable, masih bisa kalau kita mau ubah. Jadi, list class adalah sebuah instance daftar yang menyimpan urutan objek. Namanya saja list berarti menyimpan urutan. Kemudian sebuah daftar adalah struktur referensial karena secara teknis itu menyimpan urutan referensi ke elemennya. Kemudian daftar itu adalah urutan yang berbasis array dan juga berindeks 0. Jadi kalau urutan itu selalu dimulai indeksnya dari 0 dan juga memiliki elemen indeks dari 0 hingga n-1 inklusif. Jadi contohnya sini seperti bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 19, 23, 9, 31. Jadi kalau misalnya angka 2, ya ini indeksnya 0. Angka 3, indeksnya 1. Angka 5, indeksnya 2. Dan seterusnya. Selalunya dimulai indeksnya itu dari 0. Kemudian, untuk list class itu ada Python menggunakan karakter kurung siku sebagai pembatas untuk literal daftarnya atau listnya. Jadi dengan kurung siku, kalau misalnya kurung siku saja, berarti itu namanya list kosong. Nah, di sini list itu list mutable, berarti elemennya bisa kita tambahkan atau bisa kita hapus dari urutan. Sekarang coba kita praktekkan. Masih buat video. Sebentar, Pi, masih buat video. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Untuk penggunaan list class. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk list class. List
Anissa. Kita print A. Maka dia itu akan tampil seperti ini. Mulai satu-satu ada A, N, I, S, A. Jadi tiap indeksnya itu 1. Kemudian kita buat lagi. Sekarang B. B itu misalnya, jadi penggunaannya itu dia menggunakan kurung siku. Kita print B. Nah, dia hasilnya nih, Anissa Aulia Ramadan. Ini adalah contoh-contoh untuk penggunaan list class. Selanjutnya lagi C. Kalau misalnya mau angka semua 1, 2, 3, kita print C. Nah, nanti hasilnya juga seperti itu. Jadi dia tuh hasilnya pasti ada kurung sikunya. D lagi. Misalnya D itu B, C. Print. Berarti kita mau gabungkan antara objeknya variabel D dengan objeknya variabel C. Print D. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, maka akan tergabung. Ada Anissa Aulia Ramadhani, kemudian objeknya variabel C 1, 2, 3. Nah, bisa juga kalau kita buat list itu, kita mau gabungkan string dengan integer. Contohnya kayak gini. Kita mau gabungkan huruf dengan angka apa? Kita menggunakan tanda kurung siku. Anissa semester 4. Kemudian di sini kita print E. Lalu kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Anissa semester 4. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan list. Jadi kita sudah belajar nih. Ada bisa kayak gini. Ada juga bisa seperti ini. Ada C1, 2, 3. Jadi kalau misalnya kita mau buat satu huruf, kita bisa list dalam huruf Anissa. Tapi kalau kita mau variabelnya itu string seperti ini semua, kita pakaikan kurung siku. Bisa juga angka, bisa juga kalau kita mau gabungkan antara listnya variabel B dengan C. Kita tinggal buatkan kurung siku B, C, baru kita print. Nah, bisa juga kita mau gabungkan antara string dengan integer. Itu bisa untuk penggunaan list. Nah, ini adalah contoh-contoh list. Next, kita buat untuk list itu berarti list is mutable. Berarti itu dia list itu bisa diubah atau dimodifikasi. Contoh, kita clear dulu ini supaya lebih paham. Nah, list is mutable. Contohnya kita buat di sini
F 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau modif, kita mau tambah setelah 5 itu 6. Berarti di sini f dot append. Append itu artinya menambahkan. Append dalam bahasa Inggris 6. Lalu kita print F. Maka hasilnya nanti pasti 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba run. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita mau misalnya hilangkan angka 3. F dot remove. Remove berarti itu kita hapus ya, kita pindahkan 3. Baru kita print lagi A-nya. Print A. Nah, nanti itu mana nih? Oh, pantas hasilnya Anissa. Kita print A, salah ini. Print F. Nah, hasilnya itu kan tadi kita sudah tambahkan 6. 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita mau hilangkan lagi 3. Berarti F dot remove 3. Hasilnya tidak ada nih 3 di sini, hanya 2, 4, 5, 6. Sekarang kita mau tambahkan 10 misalnya pada indeks ke-1. Berarti F dot insert. Insert itu bahasa Inggris ya, artinya berarti kita mau sisipkan, tambahkan. Insert 1, 10. Berarti pada indeks ke-1 kita mau tambahkan 10. Kita print lagi. Print F. Nah, maka akan tersisip 10. 2, 10, 4, 5, 6. Kita coba lagi hapus. Kita pakai ini. Sekarang kita coba remove 10. Nah, akan hilang lagi 10-nya dari yang tadi. Sekarang kita mau ulang, sisipkan 3. Berarti kita gunakan itu F dot insert 1, 3. Print F. Nah, tertambah lagi 3-nya. 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita sudah tahu nih contoh-contohnya bagaimana cara kalau kita mau gunakan list. List juga itu mutable, bisa kita modif. Kita mau tambah, kita mau hilangkan, bertambah tambah lagi, itu bisa. Nah, sekarang kita kembali ke penjelasannya. Yang kedua ada tuple class. Tuple class itu adalah versi immutable dari sebuah urutan. Nah, kebalikannya tadi dari list. Kalau list tadi mutable, bisa kita ubah. Nah, kalau tuple dia immutable, tidak bisa kalau kita mau ubah dia. Jadi tidak bisa kalau kita misalnya mau tambah, mau hapus dari sequence-nya, itu tidak bisa. Perbedaan kedua, kalau tuple class dia menggunakan tanda kurung biasa yang membatasi tupelnya.
Kalau misalnya hanya tanda kurung biasa begini baru kosong, ini artinya tupelnya kosong. Kemudian untuk mengekspresikan tupel dengan panjang 1 sebagai literal, koma itu harus ditempatkan setelah elemen, tetapi dalam tanda kurung. Contohnya 17 itu adalah tupel untuk 1 elemen. Nah, sekarang kita coba buat contoh penggunaan tupel itu kayak gimana. Next, kita buat codingan. Kita pakai ini, kita jadikan dulu call-nya supaya mudah. Contohnya tup 1 sama dengan tupel 2. Jadi dia kalau penggunaan tupel dia menggunakan tanda kurung biasa. Kemudian kalau kita mau tupelnya itu huruf sesuai kita bisa gunakan nah, kemudian kita print. Tup 1 kita arsip bawah, tup 2, tup 3, lalu kita run. Nah, maka seperti ini dia penggunaan untuk list tupel. Contoh tupel. Kemudian kita ketahui tadi kalau tupel itu adalah immutable, tidak bisa kita ubah. Contohnya kita buat kayak misalnya S sama dengan 1, 2, 3. Lalu kita mau S dot append 4. Lalu kita print S. Nah, itu error. Jadi kalau tupel itu tidak ada namanya atribut append. Tapi coba kita kasih kayak tadi kayak list. Kita pakai kasih begini. Pasti bisa ini. Nah, bisa tertambah. Sudah bisa lihat bedanya. Kalau list tanda kurung siku itu bisa kita modifikasi. Kalau tupel tanda kurung biasa itu tidak bisa kita modifikasi. Nah, itu bedanya.
Kemudian ada string class, yaitu mewakili urutan karakter immutable. Contohnya hello. Di sini adalah contoh-contoh, misalnya kita mau dalam pesannya itu kita mau buat pesannya, kita bisa pakai ini. Karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya kita mau Unicode berarti ada multikodenya. Sembarang kita mau kasih slash, kita mau kasih $. Kalau ini juga tanda komentar itu bisa. Kita tinggal print saja. Nah, sekarang kita coba. Kita jadikan lagi ini komen. Supaya kita bisa praktek. Kalau multibaris, kalau kita print, nah seperti ini. Ini contohnya kelas string. Kemudian ada juga dset class. Set itu sebagai himpunan. Set itu adalah kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan tertentu. Jadi set itu memiliki elemen tertentu yang terkandung dalam himpunan. Set memiliki metode yang sangat dioptimalkan untuk memeriksa apakah suatu elemen tertentu terkandung dalam himpunan. Metode ini didasarkan pada struktur data yang disebut hash tables. Set itu hanya menampung tipe data yang tidak dapat diubah, immutable. Kemudian ada frozen set. Jadi kelas pada frozen set itu adalah bentuk berubah, immutable, dari tipe set. Set itu menggunakan kurung kurawal sebagai pembatas untuk sebuah set. Contoh set misalnya kurung kurawal 17, kurung kurawal red, green, blue. Jadi tanda kurung kurawal itu tidak mempresentasikan set kosong karena alasan historis. Ini mempresentasikan kamus kosong. Set itu menghasilkan set kosong, jadi set hello menghasilkan HELLO. Jadi kalau tanda kurung kurawal itu kelasnya frozen set. Sekarang kita coba coding penggunaan set class. Alas sama dengan 1, 2, 3. Kemudian nah, ini contoh penggunaan kalau misalnya set class. Jadi set class itu dia
sama juga immutable. Dia kalau set kelas itu bisa kita modifikasi. Nah, kalau kelas frozen set dia kayak gini. Kemudian materi keempat ada dictionary class. Jadi untuk kelas dik itu mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait nilai-nilai. Literal kamus juga menggunakan kurung kurawal. Bentuk literal kurung kurawal itu menghasilkan kamus kosong. Konstruktor untuk kelas dik itu menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Alternatifnya, konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter sebagai dalam dik berpasangan. Nah, contohnya seperti ini, Python untuk dictionaries. Sekarang kenapa dictionaries? Karena dia itu nilainya itu unik. Yang mana itu yang unik? Yang ini kayak X itu Y. Dan kita coba coding. Angka sama dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Print angka sama dengan angka. Print tipenya itu angka. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini contoh untuk Python dictionaries. Jadi kita buatkan dulu variabel angka dictionary-nya itu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama 2. Kemudian di sini print angka, berarti nanti X sama dengan 1, Y itu 2. Kemudian print tipenya angkanya dictionary. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah expression, operators, dan precedence dalam pemrograman Python. Di sini ada operator logika. Kita bisa menggunakan not, and, or. Kemudian ada quality operator atau operator-operator untuk kesetaraan. Ada is not, sama dengan, tanda kurung sama dengan berarti itu bukan. Kemudian ada comparison operator atau operator perbandingan. Ada tanda kurang sama dengan, besar sama dengan. Ada juga operator aritmetika, tambah, kurang, kali, bagi, modulus. Kemudian ada bitwise operator atau operator antara. Bisa kita tanda dan, tanda kali. Nah, ini merupakan operator bitwise. Nah, ini merupakan operator-operator yang ada dalam pemrograman Python. Nah,
Materi kelima, operator untuk sequence dan juga dictionaries. Ada zero indexing, berarti indeksnya itu dimulai dari 0, elemen pertama indeksnya 0, elemen kedua indeksnya 1, elemen ketiga indeksnya 2. Ya, dan seterusnya. Jadi sequence itu dengan panjang n memiliki elemen-elemen yang diindeks dari 0 hingga n dikurang 1. Kemudian untuk indeks negatif, penggunaan indeks negatif itu mengakses elemen-elemennya dari akhir sequence. Nah, kalau indeks min 1 berarti dia itu indeksnya 0. Kalau indeks min 2 berarti itu indeksnya 1. Sama aja sebenarnya. Kemudian slicing, yaitu slicing itu menggunakan interval setengah terbuka. Contoh misalnya datanya 38. Berarti itu cuma mencakup 5 indeks. 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 itu tidak termasuk. Kemudian ada perbandingan leksikografis. Jadi sequence itu urutan dibandingkan elemen demi elemennya. Perbandingan itu sendiri berhenti pada perbandingan pertama yang ditemukan. Contohnya misalnya 5,6,9 dan 5,7. Kan ini indeksnya 0, 1, 2. 0, 1. Nah, di sini pada indeks ke-1 kita bandingkan nih. Oh, berarti ternyata 6 itu lebih kecil daripada 7. Makanya dapat disimpulkan bahwa 5, 6, 9 lebih kecil dari 5, 7. Karena 6 lebih, kita lihat indeksnya yang paling beda. Ketika kita temukan indeks pertamanya itu beda, nah sudah hitung berarti 6 lebih kecil daripada 7. Nah, ini merupakan operator kesetaraan. Ini berarti tidak setara, kurang dari, kurang sama dengan, lebih dari, lebih sama dengan. Ini juga K kali S, misalnya kalau kita mau kali gimana, kalau kita mau tambahkan urutannya bisa menggunakan operator tambah. Kalau slicing bisa start, garis stop, start, stop, step. Ini kalau dia atau kalau file in S, dia memeriksa apakah file ada di dalam S. Kalau file not in S, apakah file itu tidak ada di dalam S, seperti itu. Nah, ini operator-operator untuk set. Sepertinya tadi kita sudah jelaskan di sini, bersama. Untuk memeriksa ada kesetaraan, ada kurang dari. Untuk memeriksa juga ada, bitwise ada juga. Kemudian ini operator untuk dictionaries. Salah satunya ini D1 memeriksa apakah D1 itu sama dengan D2, ekuivalen berarti setara, sama. Kemudian D1 tanda seru sama dengan apakah D1 tidak sama dengan D2. Kemudian extended assignment operators. Alfanya 1, 2, 3. Kemudian kita inisiasi. Beta sama dengan alfa. Beta tambah sama dengan 4,5. Kalau kita print alfa, berarti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita print beta, hasilnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kan betanya sih sudah ditambah 45, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ditambah beta, tambah lagi 6,7. Nah, hasilnya itu kalau kita print alpha, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau kita print beta 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Nah, ini ada operator untuk precedence. Ada bitwise, ada number access, ada function, exponentiation, unary operators, multiplication, division, addition, bitwise shifting, bitwise AND, bitwise XOR, or logic null, logic AND, or assignment itu hasilnya bisa sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan,
dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah control flow. Kita bisa menggunakan if untuk kondisi pertama, ada elif kondisi kedua, dan seterusnya. Kalau sudah kondisi terakhir itu menggunakan else. Kemudian bisa menggunakan for, while. Kemudian kalau break statement itu artinya mengakhiri mengakhiri perulangannya while dengan for. Jadi ketika kita sudah pakai nih break, berarti itu perulangannya sudah selesai. Kalau continue menghasilkan iterat. Kalau continue dia kayak melanjutkan seperti biasa aja. Dia lanjutkan perulangannya. Kemudian materi ke-6 ada function, yaitu polymorphic function. Istilah fungsi digunakan untuk menggambarkan fungsi tradisional yang tidak memiliki status dan dipanggil tanpa konteks kelas atau intens tertentu. Contohnya kita mau sort datanya. Kemudian ada istilah metode digunakan untuk menggambarkan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks pesan berorientasi objek. Contohnya C sama dengan data sort. Kemudian yang ketiga ada parameter formal, yaitu identifier yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan oleh fungsi atau metodenya. Yang keempat ada parameter aktual, yaitu objek yang dikirim saat memanggil fungsi. Kemudian yang kelima ada fungsi polymorphic, yaitu fungsi dengan lebih dari satu tanda tangan panggilan mendukung nilai parameter default. Nah, contoh ini. Default parameter bisa kita gunakan fungsi foo. Nah, materi ke-7. Input, output, file handling. Kalau input from keyboard, berarti nantinya itu kita masukkan inputannya. Kalau output to console, nanti yang akan hasil ketika ada muncul di hasil printnya. Sekarang kita coba Nah, ini contoh input output ya. Nah, kita masukkan namanya misalnya Anissa. Kita enter. Maka akan muncul outputnya bahwa nama Anda adalah Anissa. Kemudian ada file handling, yaitu file itu adalah tempat menyimpan data secara permanen di disk. Operasi yang dapat dilakukan pada file meliputi open a file, write a file, read a file, close a file. Contohnya seperti ini. Kita seperti ini contohnya. Kemudian common bulk in function.
Common built-in function itu merujuk pada fungsi-fungsi bawaan yang disediakan oleh bahasa pemrograman Python. Contohnya AbsX, yaitu mengembalikan nilai absolut dari angka, dan seterusnya. Kemudian ada build file untuk input-output commands, bisa menggunakan ftheread lines, fthseek, fthtil. Materi ke-8 ada exception handling. Exception itu adalah suatu kejadian yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normal program. Penanganan eksepsi adalah proses menangani kesalahan dan gangguan pada saat runtime dengan cara yang lebih baik. Tugas utama dalam exception melempar eksepsi yang sesuai menggunakan rise, assert. Kedua, menangkap dan menangani eksepsi bisa menggunakan try. Contohnya rise exception kayak gini. Nah, ini kalau F-shape block, kita mau tampilkan pesannya, kita mau block, bisa menggunakan seperti ini. Ini rise and exception, ini change and exception. Kemudian ada assert function. Assert itu digunakan untuk memastikan bahwa suatu kondisi tertentu terpenuhi selama eksekusi program. Jika kondisi yang diperiksa oleh assert tidak terpenuhi, maka akan dilemparkan sebuah eksepsi assertion error. Kemudian kalau assertnya gagal, argumen itu akan digunakan sebagai pesan kesalahan dalam eksepsi assertion error. Kemudian ini ada common exception types, yaitu beberapa jenis pengecualian atau exception umum dalam Python. Misalnya seperti saya contohkan name error. Name error itu artinya terjadi ketika pengidentifikasi yang diberikan itu tidak ditemukan. Kalau diidentifikasi nama itu tidak ditemukan, nanti itu name error. Kalau key error itu terjadi kalau ketika kunci yang diberikan itu tidak ditemukan. Kalau index error ketika indeks yang diberikan itu tidak ditemukan. Kayak gitu-gitu. Jadi ketika kalau misalnya tidak ditemukan, muncul nih key error. Kalau namanya name error. Kalau apa lagi nih? Value error, nilainya itu parameternya tidak ditemukan. Yang ke materi ke-9, iterators dan juga generator. Nah, apa sih itu iterator? Iterator itu adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai yang menggunakan fungsi nextI untuk mendapatkan elemen berikutnya. Contohnya list dengan tuple. Eksepsi stop iteration dilempar ketika tidak ada elemen lebih lanjut yang dapat diiterasi. Iterable object yang dapat menghasilkan iterator menggunakan sintaks iter_obj. Generator cara mudah untuk membuat iterator menggunakan yield untuk menghasilkan nilai satu persatu. Ada evaluasi lazy, nilai dihitung hanya ketika diminta. Tidak perlu menyimpan seluruh seri dalam memori sekaligus. Nah, contohnya ini generator. Faktornya n. Generator that computes factor. Nah, for k in range 1, n tambah 1. If n modulus k sama dengan 0, yield k. Contohnya generator. Ini kalau misal contoh kedua itu biasanya seperti ada Fibonacci. Contoh ketiga itu bisa iterator yang menggunakan user iter. Nah, ini additional Python convenience. Jadi, jika if n lebih besar sama dengan 0, parameternya itu n. Kalau misalnya salah, berarti n itu lebih kecil daripada 0, maka parameternya itu min n. Resultnya itu menggunakan fungsi foo param.
Kemudian ini merupakan contoh dari comprehension syntax. Ini comprehension syntax untuk list comprehension, set comprehension, generator comprehension itu hampir sama. Cuman kalau bedanya kalau set comprehension dia menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, ada juga dictionary comprehension. Nah, ini adalah packing unpacking of sequence. Misalnya datanya 2468. Kemudian tupelnya juga berarti 2468. Kan kita ketahui bahwa tadi tupel itu urutan yang tidak dapat diubah immutable. Jadi kalau misalnya datanya 2468 berarti tupelnya juga 2468. Jadi bisa kita memodifikasi dia. Nah, ini juga simultaneous assignment, kombinasi untuk otomasi packing dan juga unpacking. Misalnya T-nya sama dengan J sama dengan K sama dengan T. Contohnya kayak gini. Jika kalau J, K, berarti sama juga dengan K, J. Materi ke-11 ada scopes dan namespace. Jadi name resolution atau resolusi nama adalah proses penentuan nilai yang terkait dengan sebuah identifier. Assignment with specific scope, hasil dengan scope yang spesifik. Jadi setiap kali sebuah identifier diberikan nilai, definisi tersebut dibuat dengan cakupan scope tertentu. Ada global scope, penugasan tingkat atas dalam cakupan global. Ada local scope, penugasan dalam tubuh fungsi dan memiliki cakupan global. Ada namespace abstraksi yang mewakili cakupan yang berbeda di Python. Ada first class objects, objek yang dapat diberikan ke identifier, diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh fungsi. Kemudian ada fungsi dan kelas first class. Fungsi dan kelas diperlakukan sebagai objek first class di Python. Materi ke-12 atau penutup, ada modules. Nah, apa sih itu modul? Modul itu adalah kumpulan fungsi dan kelas yang saling terkait dalam satu file. Distribusi standar Python menyediakan banyak fungsi, kelas, dan nilai tambahan dalam modul standar. Misalnya kalau kita mau buat model baru, kita ekstensinya kayak tadi kan di awal saya contohkan, namanya seperti latihan struktur data.py. Dapat diimpor ke file lain dengan proyek yang sama. Contohnya sini, mymodule.py. Kalau kita mau import isinya dari tadi mymodule.py, kita nanti import mymodule. For example, kalau pada codingan kita. Nah, di sini kan latihan python.py. Kalau kita mau import isi yang sudah kita masukkan di sini ke file lain, berarti kita masukkan kayak gini. Import latihan python.py. Jadi misalnya kalau kita mau buat file lain, kita tuliskan saja import latihan python.py. Seperti itu contohnya. Nah, itu kalau modules. Nah, ini exciting modules. Jadi contoh-contoh nama modul itu ada array, ada collection. Jadi kalau kita mau modulkan name-nya, kita bisa menggunakan array. Kemudian collection, copy, heap key, math. Kalau misalnya kita mau impor untuk yang fungsi-fungsi matematikanya, kita bisa menggunakan import math, import os, import random, ada array, SIS time. Itulah contoh-contoh dari modules. Jadi tergantung kondisinya. Kalau misalnya kita mau import sistem operasinya, berarti import OS. Kalau kita mau import untuk fungsi matematika, kita bisa import math, kayak gitu saja. Kalau kita mau import objeknya, kita bisa pakai copy. Nah, itulah penjelasan mengenai tadi
kita sudah mengenal bahasa pemrograman Python dari awal introduction to programming Python sampai dengan modules. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir video. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.